Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Fine. Okay. Today I will repeat the subject last week. Ya, saya ingin mengulang pelajaran kemarin dalam bentuk ringkasan. Ya, dalam bentuk ringkasan. Telah kemarin agak panjang karena menjelaskan tentang lambang-lambang dari kandungan yang terdapat di label. Maka sekarang Bapak ingin menjelaskan secara lebih lebih singkat ya, lebih singkat eh, dalam penjelasan yang lain ya, penjelasannya agak berbeda. Apa itu label? Label is an information contained in the outer packaging of product or good ya. Jadi label itu informasi yang terdapat di luar dari kemasan ya, dari sebuah produk ya, dari sebuah produk. The purpose is to give detailed information about product. Jadi the purpose is to give detail ya. Kegunaannya untuk memberikan informasi secara detail tentang sebuah produk. Dan diharapkan by reading the label, people will know whether the product is good to consume or not. Jadi apakah produknya itu bagus dikonsumsi atau tidak. Okay, at least you can find at least we can find in label 5 information ya. 7 information, maybe about 7 information. At least you can find 7 information from the label ya, of the product. First, name of the product. Of course, name of the product usually in big size, written in big size ya, biasanya ditulis dalam tulisan yang besar. Terus and then colorful, of course, biasanya lebih berwarna dari yang penjelasan yang lainnya. Kemudian ada description, and then description, penjelasan. Ingredient, ada bahan-bahan, ingredient biasanya bahan. Nutrition fact itu tidak semuanya mencantumkan ya, kecuali mungkin karena pemerintahnya mewajibkan, makanya ada nutrition fact. Ada yang tidak mencantumkan juga. And then direction to use and dosage. Direction to use itu cara penggunaan dan dosisnya dan takarannya ya. Direction to store, cara penyimpanannya. Dan expiration date dan cara expiration date itu expire-nya ya, masa berlakunya. Nah, setelah kita tahu bahwa produk itu di label itu kita akan menemukan 7 informasi, maka Bapak ingin sedikit menggambarkan di sebuah label ya, di sebuah label. Nah, ini name of the product, fish chili. Ini name of the product namanya fish chili ya. Fish chili. Mungkin kalau diartikan ikan pedas ya, ikan pedas. Nah, setelah name of the product ya, usually under name of product biasanya ada description. Di sini descriptionnya agak panjang. Biasanya description itu lebih ke takaran, tapi di sini mungkin tidak tercantum ya. Ini description lebih ke penjelasan dari fish chili itu apa gitu ya. Fish chili itu apa? Biasanya per bungkusnya berapa gram gitu kan biasanya. Oke, and then ingredient. Oke, ini kegedeannya. Oke, ingredient ya. Nah, ingredient bahan ya. Jadi bahannya apa aja untuk how to make fish chili ya.
bahannya apa aja, ingredientnya apa aja. And setelah ingredient, nama produk, nutrition fact, ada nutrition fact ya. Kandungan nutrisi yang terkandung di fish chili ini apa aja ya. Kalorinya berapa, kemarin sudah dijelasin. Dia termasuk launya ke arah mana ya, lemaknya sama nutrisinya, kalorinya, sodiumnya ya. And then direction to use itu berarti cara penggunaan ya, cara penggunaan. Direction to use, cara penggunaan. Ini ada in a hurry, you can boil right in the bag. Bring water to boil ya. Please place bag in water for 5 minutes. Tear of the tap and enjoy. Oke, ini direction to use, cara penggunaan. Nah, di sini ada yang not available ya, jadi tidak ada tercantum dari label. Memang tidak semuanya ini, tapi setidaknya kita tahu barang yang akan kita gunakan. So if we read the label, we can choose the product ya. Is the product good for us or not, health for our body or not. Oke. Yang tadi tidak not available ya, name of the product available ada ya, description available, ingredient ya ada, nutrition fact ada, direction to use ada, direction to store yang nggak ada, sama expired date. Direction to store biasanya ada harusnya ya, cuman di sini tidak ada. Cara penyimpanan ya, cara penyimpanan memang tidak terdapat di sini. Mungkin ada di depannya, tidak semuanya dicantumkan di belakang. Yang nggak ada juga expiration date ya, expired date ya. Expired date juga tidak tercantum di situ. Biasanya mungkin dibungkus atasnya ya, dalam bentuk cetakan. Oke, and then medicine ini about farmasi label ya. Ini tentang drug. Drug itu bukan berarti barang terlarang. Drug ini maksudnya obat ya. The product is children cough syrup ya, obat batuk anak ya. Descriptionnya mixture of formula 440 ya. And content amount 75 milliliter. Use not available, ada use-nya, cara penggunaannya nggak ada di sini ya. Karena biasanya ini letak ini depannya aja ya. Ada yang mungkin di dalam ininya biasanya agak lebih kecil dan lebih rinci untuk use-nya ya. Direction to use iya. Direction to use juga nggak ada. Use medicine. Use medicine according to physician instruction. Jadi ada instruksinya ya. Ini digunakan sesuai dengan pemeriksaan ya. Direction to store-nya keep in the moderate
temperatur ya, di temperatur yang sedang ya, dan keep away the children ya. Di sini ada ada direction to store-nya, ada expire date-nya not available ya, not available karena biasanya mungkin ditutupnya ya. Jadi di sini ada drug, name of product-nya children cough syrup ya, description-nya cough mixture turkin. Kalau sini takaran ya. Oke. Factory-nya by Pinuk ya, factory-nya Pinuk. Content amount-nya 70 ml. Jadi beli bilang tadi produk yang pertama sama produk ini saling mengisi untuk penjelasannya ya, untuk penjelasannya. Is not available biasanya digunakan untuk ini kan untuk anak ya, cuman nggak disebutin umurnya. Direction to use, direction to use medicine according to physician instruction. Jadi setelah pemeriksaan ya. Terus direction to store-nya keep in the moderate temperatur. Terus direction to store-nya keep away from children. Jadi penyimpanannya harus di tempat suhu yang sedang dan dijauhkan dari anak-anak. Expire date-nya not available. Ya, mungkin kenapa obat-obat itu sering di tempat yang ini karena dia kan chemical ya, chemical, jadi harus diletakkan jauh di suhu yang memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin ya. Terus jadi sedang aja, keep away from children, dan ini biasanya ada efek samping. Kalau nggak sakit nggak usah minum ini obat, biasanya seperti itu. Dan kembali ke kesimpulan yang telah lalu ya. We should know what a label is used to give information about product. Where usually put on the back of most product. Jadi diletakkan kebanyakan di belakang dari sebuah produk ya. Terus to know if the product is good to consume or not. Kesimpulannya why to know if the product is good to consume or not. Jadi untuk mengetahui apa produk ini baik digunakan untuk kita atau enggak ya. Biasanya seperti itu. Begitu aja. Bapak mengulang lagi aja ya. Bapak mengulang lagi, yang belum mengerjakan soalnya silahkan dikerjakan lagi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.